64. Sama dengan 1/64. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana teman-teman? Ini jelas nih, jawabannya jelas. Kalau misalkan ada soal seperti ini negatif, oh jangan bingung, ini 1/4-nya terus dulu. Oke, negatif kali negatif kan positif. 8 bagi 4 2. Berarti jawabannya 1/4 pangkat 2 berarti sama dengan 1 pangkat 1 1 pangkat 2 1. 4 dipangkatkan 2 16. Jadi jawabannya ini. Mohon maaf videonya ini sederhana, ini modal HP aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kalian paham, yang penting kalian bisa. Insya Allah yang belajar dari Nais selalu mendoakan yang terbaik untuk yang ikhtiar di channel kami. Semoga kalian nanti diberi kemudahan dalam belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini tadi soalnya nomor 1, terus aku kasih misal-misal gitu ya biar kalian paham. Teman-teman, ini ada soal 5 akar 5 kali akar 48 dibagi akar 12. Nah, yang bisa dioperasikan lebih dahulu yaitu sudah kelihatan, 48 dibagi 12 itu hasilnya 4. 48 dibagi 12 hasilnya 4. Nah, karena di sini ada akarnya, berarti akar 4 itu sama dengan berapa? 2. Berarti 5 akar 5 kali 2. Di sini jawabannya 5 akar 5 kali 2. Ini coretan ya. Ini caranya seperti ini. Paham ya? Yang bisa dibagi yang mana? Oh, yang dalam ini bisa dibagi. Dapatnya 4. Oh, ada akarnya, berarti akar 4. Akar 4 jawabannya berapa? 2. Nah, udah ketahuan. 5 dikali 2 hasilnya 10. Karena ada akarnya, berarti 10 akar 5. Saya rasa yang ini mudah dipahami. Misalkan ini ada soal U1, U2, U3, U4, U5. 12, 20, 30, 42, 56. U1 nya itu polanya 3 kali 4, ini 4 kali 5, ini 5 kali 6, ini 6 kali 7. Seperti itu ya teman-teman. Ini 7 kali 8. Perhatikan, U1 itu 3 kali 4. U1 berarti kan satunya kan yang ini. Satunya kan yang ini. Oh, ini 3, oh berarti ditambah 2. Kalau U22, oh berarti ininya ditambah 2, jadi 24. Ininya kan selalu ditambah 1 ke sininya ya. Ini seperti ini tambah 1. Ini juga tambah 1, ini juga tambah 1. Berarti ininya 25, pengalinya 25. Berarti hasilnya 600. Empat ada soal kayak gini, 1, 3, 5, 7. Ini enak, tambah 2 tambah 2 tambah 2 enak ini biar nggak pakai cara nggak apa-apa. Ini berarti polanya 2n ditambah 2n dikurangi 1. Misal ya, ini misalkan, oh ini suku kedua, 2 kali 2 4 dikurangi 1 3. Oh benar, ternyata suku kedua itu dikurangi 1, dikalikan 2 kemudian dikurangi 1. Polanya seperti itu. Misalkan suku keempat, kok dapat 5? 2 kali 5 suku ketiga ini ya, 2 kali 3 6 dikurangi 1 5. Paham? Yang diminta sekarang suku ke-8, berarti 2 dikali 8 hasilnya 16 dikurangi 1.
Jawabannya sebenarnya pulpen saya ini jelas teman-teman. Ini mungkin musim penghujan ini loh. Jadi kertasnya itu agak melempem gitu loh. Jadi jawabannya 15. Enggak apa-apa ya. Yang penting sahabat nice tuh paham. Saya ulangi ya. Semuanya tuh mengikuti pola. Ini kan suku kedua. Kita uji dulu. Kok suku kedua ini dapat 3 dari mana? Coba kalau kita buat pola seperti ini cocok enggak ya? 2 dikalikan 2. N ini menunjukkan suku. N menunjukkan suku. N menunjukkan suku, ini N ya. Ini N itu menunjukkan suku. Berarti kalau 8 berarti ya suku ke-8 gitu ya. Suku keduanya 2. 2 kali 2 4 dikurangi 1 3. Bener ya. Ini juga sudah benar, aku rasa paham banget sama soal yang ini. Teman-teman coba perhatikan, tadi soalnya udah dibaca ya, saya tidak bacakan. Kalau ada model seperti ini, 5 per 5 akar 3 dikali 5 dikurangi akar 5 per 5 kurang akar 3. Sekawannya dari ini, itu kan ini. Nah, nominal ini atau bilangan yang ada di sini tuh harus bernilai 1. Harus bernilai 1. Jadi kan otomatis atas dan bawah itu harus sama. Ceritanya seperti itu loh. Kok ini di 5 dikurang min akar 3, ini kok 5 min akar 3? Iya kan, tujuannya biar dapat nilainya 1, jadi tidak mengubah nilai yang asli ini. Nah, cara cepatnya gimana? Yang bawah perhatikan. Misalkan ada soal seperti ini. 4 dikurangi akar 2 dikali sekawannya berarti ini misalkan ya 4 ditambah akar 2. Cara cepatnya gimana? Yang 4 ini kalikan. 4 kali 4 16 dikurangi, ini kan negatif, ini positif, akar 2 oh berarti gini, berarti jawabannya 14. Nah gitu aja. Nah gitu ya, sama seperti ini 5 kali 5 25, ini plus ini negatif, ini akarnya lepas 3. Ini cara cepat sudah. 25 dikurangi 5 akar 3, 5 kali 5 25. Gini, mungkin ada kalian yang memang matematikanya basic. Kalau yang udah latihan matematika mungkin paham, tapi kalau yang dasar masih dari mana? Oh, dari Hong Kong. Nah, ini ya, ini dikalikan ini dikalikan ini. Kalau ini pakai cara cepat. Oh, ini plus ini negatif. Oh, berarti 5 kali 5 25. Oh, ini positif, ini negatif, bilangannya sama, akarnya lepas. Nah, seperti itu. Tujuannya nanti kalau ada soal biar lap. Paham ya? Paham. Sahabat nice itu kan orangnya semangat. Nomor 6. Pak Andi menjual sepeda seharga 600.000 dan mendapat keuntungan 20%. Harga beli sepeda tersebut adalah, gimana teman-teman? Sudah mulai puyeng? Minum jus jeruk dulu ya. Nomor 6 tadi soalnya udah baca ya. Persentase harga jual sama dengan 120%. Loh, kok 120%? Dari mana? Karena harga beli itu kan sudah pasti 100%, ya kan? Ditambah keuntungannya 20%, berarti 120%. Jadi harga jualnya berapa? 600.000 sama dengan ini 120% kali harga beli. 600.000 dikali 100 per 120 sama dengan harga beli. 500 sama dengan harga beli. Jadi harga belinya adalah 500.000 loh. Kenapa kok kok 100-nya di atas ya? Karena yang kita cari itu kan harga beli. Jadi kalau yang dicari itu pasti di atas ya.
Ini dibagi ini kan dapat 5 ya kan teman-teman. 600 dibagi 120 kan dapat 5. Dapat 5. 5 ini kan nolnya 3 ditambahin 02 berarti 5 nolnya 5. Aku rasa kalian paham yang ini. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7, perbandingan umur Fadila dan Taufik berturut-turut 8:3:10. Jika selisih umur Rahma dan Taufik adalah 4 tahun, maka jumlah umur mereka bertiga adalah. Teman-teman, tadi soalnya perbandingan Rahma, Fadila, dan Taufik 8:3:10. Tadi yang diminta soalnya adalah jumlah umur mereka. Kita jumlah 8 tambah 3 tambah 10 sama dengan 21. Langsung terapkan ke yang diminta, berarti 21 di sini. Yang diketahui apa? Selisih antara Rahma dan Taufik sama dengan 4 tahun. Ini perbandingannya 8 sama 10 selisihnya 2. Oh, sebagai pembagi dia 2. Kemudian selisihnya sama dengan 4 tahun. Dia sebagai pengali. 21 dibagi ini yang bisa dibagi yaitu dapat 2. 2 kali 21 yaitu 42 tahun. Ini adalah soal yang terkategori paling sangat mudah. Perhatikan, kalau ada soal seperti ini, persis seperti ini, langsung dijumlah aja. Ini tambah ini dijumlah. Langsung ditaruh di sini misalkan. Terserah ditaruh di cakaran langsung bisa. Misalkan ya, ini langsung ini seandainya kita itu nggak pakai cara ini, langsung oh jumlah umur mereka langsung dihitung tek 21. Yang diketahui apa? Selisih Rahma dan Taufik. Yang diketahui itu biasanya sebagai, tergantung soalnya itu biasanya sebagai pembagi. Oh, selisihnya berapa? 2. 2 itu sama dengan berapa? Oh, 4. Ya gini aja, langsung ketemu jawabannya 4. Nah, ini cara cakar-cakaran. Nah, misalkan kalau ini kan ini cara sekolah, ini pakai bahasa, kalau ini pakai cara cakar-cakaran ya. Nanti kalau ada soal seperti itu. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 70 meter kali 90 meter. Pada Dena terlihat ukuran kantor 14 cm kali 18 cm. Skala Dena tersebut adalah. Nah, sekarang kita membahas masalah skala. Skala rumusnya yaitu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya dengan kata kunci apa teman-teman? Kata kuncinya yaitu satuannya harus senti. Jadi nanti kalau kalian nemuin soal model apa aja itu satuannya harus dirubah ke senti dulu. Tadi dikatakan jarak sebenarnya 70 dikalikan 90. Kemudian sedangkan pada peta perkalian luasnya yaitu 14 kali 18 ya kan. Kalian boleh milih pakai yang ini saja atau yang ini saja. Kan yang ditanya cuma skala aja, bukan perkaliannya. Jadi kalian bisa milih ini atau ini aja gitu ya. Ini 14 cm dibagi 70 meter. Nah, 70 ini kita rubah ke senti jadi 7000. Meter ke senti itu kan dikali 100. Jadi nolnya 3, ini nolnya 1 tambahin 02 jadi 3. Skalanya Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan pertanian dalam waktu 4 hari. Dan Koidir dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama dalam waktu yang dibutuhkan adalah, ingat berarti kan Koidir mampu mengerjakan sebidang tanah dalam 12 hari, sedangkan Burhan 4 hari. Perhatikan, di sini ada Burhan dan Koidir. Nah, perhatikan ya, Burhan mampu yang ditanyakan kecepatan total. Ya, kecepatan total ini. Waktu total. Waktu jika dikerjakan bersama-sama, intinya seperti itu ya. Burhan mampu mengerjakan sebidang tanah dalam 4 hari. Koidir mampu mengerjakan sebidang tanah dalam 12 hari.
Jadi kalau mereka bersama-sama ditempuh dalam waktu berapa hari? Ya langsung aja 1/4 ditambah 1/12. Kemudian penyebutnya kita samakan 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ini kan sudah tetap, jadi ini 4/12 itu sama dengan 1/3. 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3. Jadi jika dikerjakan bersama-sama menempuh waktu 3 hari. Mudah bukan mudah. Belajar matematika mudah, asik dan menyenangkan bersama Nice Energy Channel. Untuk soal nomor 10, perhatikan diagram panah di samping. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5, 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5. Jadi jawabannya yaitu B, bebek goreng. Nomor 10. Jika K merupakan penyelesaian dari 5 dalam kurung 5 dikali dalam kurung 7X dikurang 4 sama dengan negatif 3 dikali dalam kurung negatif 9X tambah 12 ditambah 8, maka nilai K kurang 7 adalah. Teman-teman, ini ada soal 5 buka kurung 7X dikurangi 4 sama dengan 3 buka kurung 9X tambah 12 tambah 8. Ini kita kalikan 5 mungkin ada adik-adik SMP yang ya. 5 dikali 7X 35X. 5 dikali negatif 4 negatif 20 sama dengan 3 dikalikan negatif 9X sama dengan positif 27X. Kemudian negatif 3 dikalikan 12 itu negatif 36 tambah 8 sama dengan yang X, ada X-nya, ada variabel X-nya, kita jadikan 1 agar bisa dikurangkan atau bisa dioperasikan. Jadi ini 8X. Kemudian yang biasa, angka-angka biasa seperti ini kita jadikan 1. Ini negatif 36 ditambah 8 kan yang ini. Kemudian ini pindah ruas jadi positif 20. 8X sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 dibagi 8. X sama dengan negatif. Ingat bukan min ya teman-teman, tapi negatif. Nah, jadi kata kunci dari soal tadi apa? X merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Berarti X itu sama dengan K. Berapakah nilai K kurang 7? Seperti itu kan soalnya. K kurang 7 sama dengan K itu kan sama dengan X. Berarti negatif 1 dikurangi 7 sama dengan negatif 8. Paham ya teman-teman? Udah aku kerjakan sebenarnya di situ tadi. Nah, caranya seperti itu. Nah, ini ada persamaan garis melalui titik negatif 2,3 dengan gradien negatif 3 adalah, nah, kita uji aja yang gradiennya yaitu negatif 3. Gradien itu rumusnya apa teman-teman? Gradien itu rumusnya A dibagi B. A maksudnya apa? A adalah bilangan yang di depan X dan B adalah bilangan yang di depan Y. Jadi soal yang seperti ini kita tidak perlu menghitungnya, kita uji aja. Kita cari yang gradiennya negatif 3. Kira-kira yang mana? Yang C ya teman-teman. Yang C itu jelas B-nya 1 ya kan, depannya Y itu kan 1. X-nya itu sudah 3. Rumusnya tadi kan negatif A dibagi B, berarti negatif kali 3 kan negatif 3.
dibagi 1, berarti kan hasilnya negatif 3. Berarti jawabannya yang teman-teman, tadi soalnya gimana? B 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dihitung ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota. Jadi kemungkinan banyaknya himpunan bagian ada berapa? 2 pangkat N. 2 itu sudah rumusnya, sudah ketentuan. Sedangkan N itu adalah banyaknya anggota. Jadi 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Tadi perintahnya gimana? Kita mencari banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 3 ya, intinya gitu kan. Ada berapa? Kita nyari yang jumlahnya segitiga Pascal yang jumlahnya 64. Coba kita uji, di sini ada segitiga Pascal. Kita cari kemungkinan yaitu segitiga Pascal baris ke-7. Segitiga Pascal paham ya, ini 1 tambah 1 2. Yang 1 ini kan sudah ketentuan. Kemudian yang ketiga, ini 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. 1 tambah 4 5. 4 tambah 6 10. Kemudian kita pada akhirnya kita menemukan suku ke-7. 1 ditambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1 itu sama dengan 64. Terus maksudnya apa sih angka-angka 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1 itu maksudnya apa teman-teman? 1 itu menunjukkan 0 anggota, 6 menunjukkan 1 anggota, 15 menunjukkan 2 anggota, 20 menunjukkan 3 anggota. Jadi jawabannya yaitu 20. Sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Kalau bingung di pause dulu, terus nanti belajar lagi teman-teman ya. Tapi ini matematika ini termasuk gimana ya? Yang jelas kalian harus cinta dulu. Kalau matematika itu kata kuncinya harus cinta dulu. Cinta sama matematika, ada rasa ingin bisa gitu loh. Sebenarnya modal untuk bisa matematika itu cuma 2. Kalian harus cinta. Yang kedua, kalian harus ada niat untuk bisa. Itu aja. Sudahlah, kalau kalian bisa matematika itu insya Allah pelajaran yang lain itu mengikuti. Intinya seperti itu teman-teman. Keliling sebuah persegi panjang 80 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya 12 cm, luasnya adalah. Diketahui keliling sama dengan 80 cm. Rumusnya keliling apa teman-teman? 2 buka kurung panjang tambah lebar. 2 dikali buka kurung panjang tambah lebar sama dengan 80 cm. Panjang tambah lebar sama dengan 40. Tadi udah diketahui di soal. Panjang kurang lebar sama dengan 12 cm. Nah, pada operasi ini ada yang bisa kita hilangkan. Misalkan lebar sama negatif lebar itu biar hilang diapakan teman-teman? Di sini ditambah ya. Sorry, ini ditambah. Panjang tambah panjang sama dengan 2 panjang. Panjang banget berarti ya teman-teman. Lebar ditambah negatif lebar itu hasilnya 0. Kemudian 14 ditambah 12 itu 52. Jadi 2 panjang sama dengan 52. Panjang sama dengan 26. Jadi lebarnya gimana? Kan tadi kan rumus yang ini kan gini toh. Ini misalkan kita masukkan ke sini aja lah. Mungkin ada yang bingung, panjang kurang lebar sama dengan 12. Panjang 26 dikurangi lebar sama dengan 12.
bener ya, panjang keluar 12. Panjang, oh ini kan bener tahu 26 dikurangi lebar sama dengan 12. 26 dikurangi 12 sama dengan lebar. Jadi lebar sama dengan 14. Paham ya teman-teman? Paham. Tadi yang diminta soalnya apa? Luasnya berapa? Ini soal SMP tapi tingkat kesulitannya banyak yang sulit ya teman-teman ya. Enggak sekali dapat gitu loh, harus pakai proses ya kan. Mau cari luas saja masih kita nyari panjangnya dulu, kita nyari lebarnya dulu, kemudian baru kita kali kan. Ini bener-bener soal-soal yang luar biasa, ini hot banget ini soal. Butuh ketelatenan. Jadi kalau nggak telaten, dasarnya anaknya nggak suka, nggak terbiasa belajar, ya bener-bener bingung ini bisa dapat endok. Sehingga teman-teman yang nggak ingin dapat endok, pertama modalnya apa? Harus cinta matematika dulu, harus ada niat untuk bisa, harus ada keinginan untuk bisa. Intinya bentuk sederhana dari 5e kuadrat dikurang 2EG kurang 8Y kuadrat kurang 6E kuadrat kurang EG tambah 3Y kuadrat adalah, semua rumus harus hafal, tapi terkadang soalnya itu dibolak-balik, kadang dikombinasi seperti itu. Jadi ini ketemu jawabannya seperti ini. Paham ya teman-teman? Paham? Beraneka ragam jenis soal. Pertama, yang E kuadrat kita operasikan. 5E kuadrat dikurang negatif 6E kuadrat itu hasilnya negatif E kuadrat. Berarti yang jawaban C dan D sudah pasti salah. Kemudian kita cek ke Y-nya. Negatif 2XY dikurang negatif XY itu hasilnya negatif 3XY. A dan B negatif XY-nya sama. Kita cek yang Y kuadrat. Negatif 8Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat itu hasilnya positif 5Y kuadrat. Berarti jawabannya yaitu A. Nomor 16. Fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 15 dikurang 2x. Jika fb sama dengan 7, maka nilai b adalah fx sama dengan 15 dikurang 2x. fb sama dengan 15 kurang 2b. Jadi x-nya kita ganti b sama dengan 7. Negatif 2B sama dengan 7 dikurang 15. Negatif 2B sama dengan negatif 8. B sama dengan 4. Paham toh dari sini? Ini gini aku jelasin. B sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif positif. 8 dibagi 2, 4. Itu ya teman-teman, insya Allah paham. Soal nomor 17. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x ditambah 15 meter dan 5x ditambah 5 meter. Panjang diagonal taman bunga tersebut adalah. Soal nomor 17. Diagonal persegi panjang. Kalau diagonal persegi panjang kan pasti sama panjang ya. Tadi diketahui 3x tambah 15 sama dengan 5x tambah 5. 3x dikurang 5x sama dengan 3x dikurangi 5x. Ini kan yang ada x-nya kita jadikan 1. Kemudian yang enggak ada x-nya kita jadikan 1 di ruas kanan. Min 2x, negatif 2x sama dengan negatif 10, x sama dengan 5. Panjang diagonal 3x ditambah 15 sama dengan 3 dikali 5 yang ini, ditambah 15,
15 tambah 15 sama dengan 30. Jadi kunci jawabannya yaitu C. Nomor 18. X dikurang 3Y dikurang 5 sama dengan 0. Dan 2X dikurang 5Y sama dengan 9. Nilai dari 3X ditambah 2Y adalah. Sekarang kita ke nomor 18. Ini pembahasannya. X dikurang 3Y kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 3Y tambah 5. Kita masukkan X ke X 3Y ini ke persamaan 2X kurang 5Y. 2X dikurangi 5Y sama dengan 9. 2X ini kita masukkan ini. 3X tambah 5Y dikurang 5Y sama dengan 9. 6Y ditambah 10. Ini dioperasikan ya. Nah, ini kalikan ini kalikan ini. Itu jadi 2 kali 3Y 6Y. 2 dikali 5 10. Dikurangi 5Y sama dengan 9. Setelah dioperasikan ketemu 1. Kemudian ada X sama dengan 3 dikali min 1 tambah 5. Ini kok bisa begini ceritanya gimana? Ayo. Ya ini tadi X sama dengan 3Y tambah 5. Y ini kita ganti negatif 1 ditambah 5. Sehingga X sama dengan 2. 3X ditambah 2Y sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2 kali min 1. Kan 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Jadi kunci jawabannya yaitu D. Aku rasa ini butuh ketelatenan. Kalau teman-teman, kalau misalkan kalian ingin ingat terus rumusnya, kalau misalkan ada teman yang minta dikasih tahu, oh ini caranya dari mana ya, langsung kalian kasih tahu. Tujuannya apa? Biar ilmu yang kalian dapat itu berkah dan kalian tidak mudah lupa. Tuh kuncinya kalau kita ingin ingat terus pelajaran tuh caranya ya cuma satu itu. Suatu regu pramuka beranggotakan 25 orang, 12 orang membawa tongkat, 15 orang membawa bendera sambur, dan 6 orang tidak membawa keduanya. Jumlah anggota yang membawa kedua alat itu adalah, berarti yang ditanyakan adalah irisan. Nomor 19. Cara cepatnya gimana teman-teman? Tadi yang angka yang diketahui 12, 15 ditambah 6 itu kita jumlahkan ya kan? Ketemunya 33 orang, sementara orang yang dalam regu itu berjumlah 25 orang. Ini jawaban maksimal. Kemudian irisannya gimana? Irisannya berarti ini dijumlah semuanya, 33 dikurangi 25 sama dengan 8 orang. Jadi kunci jawabannya yaitu B. Nomor 21, perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O. Garis AB adalah tali busur. Kunci jawabannya yaitu D. Perhatikan gambar lingkaran yang berpusat O di O. Berikut besar sudut AOB sama dengan 110 derajat. Besar BCD adalah nomor 22. Ini ada sudut seperti ini. Ini tadi yang di soal itu tadi. Diketahui AOB adalah 110. Perhatikan segitiga CDB yang ditanyakan ini. Segitiga CDB ini dan segitiga COB menghadap busur yang sama. Kalau menghadap busur yang sama itu artinya apa? Sudut ini setengah dari sudut ini. Sudut ini setengah dari sudut ini, oke? Sudut ini belum diketahui, tapi yang di sebelah sini sudah diketahui 110 derajat. Sudut
ini kan membentuk garis lurus gini, seperti ini. Nah, kalau garis lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Karena sudah diketahui 110, berarti yang di sini adalah 70 derajat. Ini kok gak jadi kabur kayak gini? Lulu. Nggak tak apa-apain loh padahal. 70 derajat. Oke. Sini ada gambarannya. Ini disebut sudut keliling ya, karena dia berada di keliling lingkaran. Sama dengan setengah dari sudut BOC. Sudut BOC adalah sudut yang ada di pusat lingkaran. Ini gambarannya seperti ini teman-teman. Ini kan ada sudut A tadi, sudut ini sama sudut yang ini itu kan menghadap busur yang sama. Jadi misalkan nanti kalau ada soal yang ditanya ini berarti setengah dari ini. Kalau yang ditanya ini berarti 2 kali ini. Seperti itu. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan jari-jari 21 meter dan sudut pusat 120 derajat. Pada sekeliling taman akan dipasang pagar kawat 2 kali putaran. Ingat, 2 kali putaran. Berarti kita hitung dulu kelilingnya, kemudian nanti kita kalikan 2. Minimal panjang kawat yang diperlukan adalah dengan pi 22/7. Nomor 23 pembahasannya. Ini sengaja aku kerjakan dulu biar agak cepet ya. Soalnya banyak 40 soal teman-teman. Soalnya nanti kalau kalian satu soal video terus bisanya nanti gimana? Bisanya satu-satu dong. Kalau ini kan kalian setidaknya banyak bayangan. Oke, di sini diketahui tadi jari-jarinya 21. Kalau jari-jari itu kan udah pasti sama. Kemudian sudutnya 120 derajat. Berarti yang belum dihitung yang mana teman-teman? Busurnya belum dihitung ya. Berarti panjang busur sama dengan 120 derajat dibagi 1 keliling lingkaran, itu sudutnya 360 derajat dikali 2 PR. Sama dengan 1/3 kali 2 kali 2 2/7 kali 21, itu hasilnya 44. Ini rumus keliling lingkaran. Kemudian kelilingnya sudah diketahui, berarti 21 ditambah 44 ditambah 21 itu hasilnya 86 meter keliling. Kalau keliling berarti satuannya nggak pakai kuadrat gitu ya teman-teman. Tadi yang ditanyakan apa? Jika panjang kawatnya dibuat 2 kali gimana? Biar tambah kuat, mungkin kira-kira seperti itu. Berarti kita kalikan 2, 86 ini kita kalikan 2. Jadi hasilnya berapa teman-teman? 172 meter. Kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya yaitu D. Mudah ya teman-teman, mudah. Soal nomor 24, sudut BAD adalah titik-titik. Nah, yang kalian lihat pertama apa? Sudut lurus. Soal nomor 24 yang diketahui adalah 50 derajat dan 120 derajat. Kemudian sudut yang ini merupakan sudut lurus. Sudut lurus itu jumlahnya sudah pasti 180 derajat. Berarti 180 dikurangi 120 derajat. Jawabannya yaitu 60 derajat. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah sudut yang ini. Kalau sudut yang ini yang ditanyakan, caranya bagaimana? Sudut segitiga itu kan 180 derajat. Dikurangi yang diketahui, ini 60 derajat sama 50 derajat. Jadi jawabannya yaitu 70 derajat. Paham ya? Sangat mudah sekali, sangat mudah dipahami. Lantai gedung pertunjukan yang berukuran 25 meter kali 15 meter
akan dipasangi ubin berukuran 50 x 50 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan adalah soal nomor 25. Banyaknya ubin adalah luas 25 meter x 15 meter dibagi luas ubin. Luas ubinnya 50 cm x 50 cm. Jadi 2500 cm x 1500 cm dibagi 50 cm x 50 cm. Jadi semua itu bisa dibagi kalau satuannya sama. Ya. Kalau satuannya tidak sama, misalkan yang atas ini kangkung, yang satu itu kubis, nah berarti ya nggak bisa. Kalau yang atas itu telur, yang bawah daging, ya nggak bisa. Pokoknya harus sama ya satuannya. Oke, sudah ketemu. Ini dibagi ini dapat 50, 1500 30, jadi 1500 ubin. Kunci jawabannya yaitu A. Nomor 26. Dari pernyataan di atas yang benar adalah, perhatikan ini adalah teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kedua sisi siku-sikunya. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Kita cek yang nomor 1. Nomor 1 itu benar ya, C kuadrat sama dengan B kuadrat kurang yang nomor 1, C kuadrat sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat. Sudah benar, sudah memenuhi syarat. Yang nomor 3, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, itu sudah benar. Berarti yang benar adalah nomor 1 dan 3. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 sudah pasti salah. Nomor 4 juga sudah pasti salah. Nomor 27, diketahui segitiga KLM dan segitiga PQR kongruen. Besar sudut KLM sama dengan 74 derajat, sudut KML 46 derajat, sudut PQR 60 derajat, dan sudut PRQ 46 derajat. Ini kan kongruen, ini sudutnya udah sama. Pasangan sisi yang sama panjang pada kedua segitiga itu adalah, berarti ini perhatikan. Nomor 27, sudut-sudutnya sudah sama. Berarti sudut yang pasti benar adalah KL sama dengan PG, ya kan? KL sama dengan PG, atau KM sama dengan QR, ML sama dengan RP. Seperti itu ya teman-teman. Ini kunci jawabannya yaitu C. Nomor 28, ada soal seperti ini. Ini ada trapesium kecil dan trapesium besar. Yang ditanyakan adalah luas daerah trapesium PQRS. Berarti yang ditanyakan adalah luas trapesium yang besar. Nomor 28. Nah, kita kan nyari, kalau kita nyari segitiga trapesium besar ini, berarti kan kita harus panjang SR-nya berapa, panjangnya PG itu berapa, ya kan teman-teman. Untuk tingginya kan udah ketahui, 8 tambah 4 12. Tingginya ini udah diketahui. Yang belum diketahui adalah yang ini sama yang panjang total ini. Kalau panjang total ini, otomatis kita juga harus tahu TG-nya berapa, biar bisa ditambahkan. Oke, sekarang kita berangkat ke nyari SR dulu. SR ini dibagi VU sama dengan SP. Nah, SP ini per VP. SP ini per VP. SR per 6 sama dengan 12 per 8. Nah, 12 dibagi 8. VP ini kan VP. Ini totalnya 12. Ini aja 8 ya kan.
SR diperoleh 9. Kemudian kita berangkat ke PQ. PQ ini dibagi PT ini, PQ itu miliknya prisma yang besar, PT itu miliknya prisma yang kecil. Sama dengan SP, SP itu milik prisma yang besar, VP adalah milik prisma yang kecil. Kemudian diperoleh PQ per 20, PQ per 20 sama dengan 12 per 8, sehingga diperoleh PQ 30. Yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya adalah luas. Luas sama dengan jumlah sisi-sisi sejajar. Ini sisi sejajar itu artinya apa tuh teman-teman? Sejajar itu berjalan bersama tapi tidak saling mencintai. Nah, itu sejajar. Dia cuma gimana ya? Cuma sahabat, mungkin seperti itu. Ini setiap hari bersama. Ini tiap hari bersama nih. Tapi tidak bergandengan, tidak pernah bertemu pada satu titik. Beda sama segitiga. Nah, kalau segitiga ini kan dia bisa bertemu pada saatnya nanti atau pada satu ujung. Kalau ini sama seperti kereta api teman-teman, dia nggak akan pernah bertemu pada satu titik. Itu yang dikatakan sejajar. Beda sama segitiga ya. Nah, segitiga ini kan dia bisa bertemu pada satu titik, ini bisa menemukan hari H ini. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita kembali ke pokok permasalahan. Jumlah sisi sejajar kita tambahkan, berarti ini 9 ya teman-teman. Ini 9 ditambah PQ ini berapa? PQ ini 30. Berarti 9 ditambah 30 sudah dibagi 2. 2 ini rumus ya. 2 ini rumus dikali 12. Jadi rumusnya gini. Mungkin kalian ada yang lupa ingat atau ingat lupa. Luas trapesium jumlah sisi sejajar. Intinya ingat, sejajar itu tidak pernah bertemu pada satu titik, enggak pernah bergandengan. Dibagi 2 dikali tinggi. Intinya rumusnya itu ya. Paham ya teman-teman? Insya Allah. Pada sebuah foto nomor 29, pada sebuah foto ditempel pada selembar karton seperti tampak pada gambar. Di sebelah kanan dan kiri foto masih terdapat sisa karton selebar 4 cm. Berarti kanan 4 cm, kiri 4 cm, otomatis yang 40 itu dikurangi 8 ya teman-teman. Kan ke kanan dikurangi 4, terus ke kiri kurangi 4, berarti 32, lebarnya jadi 32 ya. Jika foto dan karton sebangun, luas karton yang tidak tertutup foto adalah, berarti yang ditanyakan yang kosong-kosong itu ya. Yang ada luas yang ada fotonya itu enggak dihitung. Nomor 29, luas yang tidak tertutup adalah, jadi kita cari B-nya dulu. P dibagi 32 sama dengan 60/40. Ini yang persegi panjang di dalam karton itu ya. Ini luas foto intinya. Yang ini foto, kemudian yang ini yang besar itu ya. P sama dengan 60 kali 32 dibagi 40. P sama dengan 48 cm. Luas yang tidak tertutup sama dengan luas karton itu dikurangi luas foto. Ditemukan 864. Untuk soal nomor 29 itu tidak ada kunci jawabannya. Ya, mungkin ya namanya manusia ya, kita nggak bisa mengatakan apa-apa. Yang penting kita tahu caranya.
Bidang yang tegak lurus dengan bidang ABGH adalah ABGH itu yang bintik-bintik itu ya. Diagonal bidang yang bentuknya bintik-bintik. Berarti kita nyari diagonal bidang yang lain, yaitu CDEF. Sehingga jawabannya yaitu CDEF. Paham ya? Insya Allah. Teman-teman, ini soal SMP tapi lebih sulit dari soal TIU tahun 2020 ya, 2020 awal aku bilangnya gitu ya. Soal TIU itu yang paling sulit cuma analitik aja ya, penalaran analitik. Tapi selain itu kan semuanya lebih sulit dari yang kita bahas ini tadi. Soal TIU itu cuma matematika dasar lah hitungannya. Yang sulit cuma di analitik aja ya. Soal TIU kan itu ya. Kalau ini soal SMP rasa SMA ini ya. Kalau yang SMA, soal SMA rasa kuliah, nah kira-kira seperti itu. Coba kita pahami pelan-pelan yang nomor 31. Sebuah balok tersusun dari kubus-kubus satuan. Ini namanya kubus satuan. Kubus satuan ya. Ini soal bener-bener butuh penalaran ini. Yang akan dicat di seluruh permukaannya. Banyaknya kubus, ini pertanyaannya. Banyaknya kubus satuan yang terkena cat pada dua sisinya saja ada berapa? Berarti ini kan satuan. Satu kotak ini, aku gambaran gini aja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang dimaksud yang pada kubus satuan ini satuan. Ke kiri 4, ini kan 4 toh. 1, 2, 3, 4. Tapi yang diminta angka itu. Ini aku jelasin pelan-pelan yang ini. Karena ini memang kubus satuan. Namanya kubus pasti satuannya sama 4 semua. 1, 2, 3, 4. Nah, maksud soal dari ini gini. Banyaknya kubus satuan yang terkena cat pada dua sisinya saja. Berarti ya cuma 2 aja yang dicat ini. Dia 4-nya itu cuma 2. Nah, ini yang dicat cuma ini aja. Gitu ya. Berarti ini cuma ini. Ini dicat, ini dicat. Kemudian ini dicat, ini dicat. Nah, kalau ini dicat, berarti kan otomatis yang depan ini berapa? Yang depan ini kan 8 ya. Belakangnya juga 8, udah pasti 16. Kemudian yang ini berapa? Ini kata kuncinya di sini ada kata balok. Tetapi tersusun dari kubus, ya kan? Balok tapi tersusun dari kubus. Berarti kan yang arah ke samping ini itu, arah ke sini itu kan cuma 3 ya. Berarti ini kan cuma gini aja. Berarti yang dicat itu kan cuma ini aja. Yang tengahnya ini aja. 2. Kemudian yang samping sisi sana 2. Paham maksud saya? Paham. Jadi totalnya adalah 20. Gimana teman-teman penalarannya? Mantap kan? Mantap. Ini soal ini bener-bener apa ya, menantang. Katanya yang dicat seluruh permukaan. Kemudian kok yang dicat dua sisinya saja. Yang depannya balok, yang di tengah-tengah ada kata-kata kubus. Nah, ini gado-gado namanya ya. Oke, kita lanjut ke soal. Rudi menerima pesanan untuk membuat sebuah kerangka akuarium berbentuk prisma dari bahan aluminium. Alas kerangka yang akan dibuat berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang 60 cm dan tinggi prisma 80 cm. Jika harga 1 meter aluminium 20.500, harga aluminium seluruhnya adalah. Panjang kerangka prisma sama dengan 5 kali 60 ditambah 5 kali 80 ditambah 5 kali 60. Panjang kerangka prisma sama dengan
1000 cm sama dengan 10 meter. Total biaya sama dengan 20.500 dikali 10 sama dengan 205.000. Teman-teman, ini atas, ini bawah. Ini tutup, ini alas. Kemudian ini yang keliling itu ya, selimut. Nah, seperti itu, paham ya? Insya Allah. Teman-teman, untuk kali ini sampai nomor 32 saja. Untuk yang nomor 33 kalian kerjakan sendiri, kalian jawab di kolom komentar ya. Nanti kedepannya Nais selalu bahas video-video tentang pembelajaran, itu sudah pasti ya. Kalau video-video yang lain itu kan dari hati Nais sendiri, jadi kalau moodnya apa, pengennya apa, itu pasti saya upload, saya unggah. Jadi sesuai dengan yang di banner itu kan, tentunya video Nais itu nggak jauh dari situ, tapi kalau pelajaran ini pokok. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kalian, menjadi berkah untuk saya, bisa menjadi berkah untuk orang lain. Ajarkan apa yang kalian bisa pada orang lain agar kalian tidak mudah lupa. Teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel aku ya, dengan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang subscribe channel aku, ada doa yang baik dari Nais. Semoga buat yang subscribe channel aku diberi kemudahan semudah-mudahnya dalam ujian nanti, diberi kemudahan semudah-mudahnya dalam menggapai cita-cita, selalu dianugerahi kesehatan, selalu dianugerahi kebahagiaan dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki tentunya. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari Nais Energy Channel. Semoga yang kita pelajari menjadi berkah untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Thanks so much for watching.